Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semua temanku di mana saja berada, selamat datang kembali ke channel aku yang membahas tentang segala macam kegiatan, mengulas segala perlengkapan naik gunung ataupun di alam bebas ya. Kali ini aku akan mengulas tentang satu sleeping pad dengan self-inflating system dari situs Summit yang namanya CampMat SI. Jadi SI berdiri untuk self-inflating. Ya artinya begitu kita buka katupnya, kita panjang, dia menghisap udara sendiri. Jadi tidak perlu ditiup. Kecuali kalau nantinya itu padnya itu kurang keras ya. Jadi kita bisa meniup sedikit. Bahannya terbuat dari 75 denier yang berarti sangat tahan abrasi. Value-nya adalah 4,2 yang ukurannya 183 panjang dan lebarnya sekitar 55 cm. Di dalam pad ini ada teknologi dari situs Summit yang dinamakan DeltaCo. Dengan DeltaCo ini katanya bisa mengurangi 20% dari berat keseluruhan. Walaupun ini udah termasuk berat ya bagi ukuran-ukuran kita yang bergerak dalam ultralight backpacking. Beratnya 780 gram. Value-nya 4,2. Jadi cukup hangat untuk ukuran Indonesia, puncak-puncak gunung di Indonesia. DeltaCo itu diposisikan sedemikian rupa di bagian-bagian tertentu. Misalnya untuk bagian pinggul, pokoknya bagian-bagian yang menekan pad ini dikasih busa khusus. Jadi seperti yang aku jelaskan di sini. Oke, kita buka. Strapnya ada dua sistem, yang satu untuk melebarkan yang atas, sedangkan yang kedua untuk melebarkan yang samping. Nah, setelah kita masukkan ke tenda ataupun di tempat di mana kita mau tidur, kita buka aja nih valve yang pertama. Seperti kedengaran udara masuk dengan sendirinya. Kita tunggu aja mungkin 2 menit 3 menit ini untuk bakal terisi udara. Ini fungsi valve-nya ya. Yang kedua ini, dengan posisi seperti ini, udara bisa masuk, tapi nggak bisa keluar lagi. Kalau memang perlu udara lagi, tinggal kita tiup aja sedikit. Paling 2 atau 3 kali tiupan. Kalau mau, kita juga bisa buka ini, supaya udara bisa lebih cepat masuk ke dalam. Karena sistemnya ini, busa di dalam itu punya memori ya. Jadi kalau memorinya itu pada saat kita simpan di rumah itu digulung ketat, lama masuk udaranya. Tapi kalau memori terakhir pada saat kita simpan di rumah itu kita simpan dalam keadaan longgar, begitu kita buka lagi udara cepat masuk. Jadi memori busa ini tergantung dengan keadaan bagaimana kita menyimpan di rumah terakhir kalinya. Ini aku kemarin nyimpannya dalam keadaan longgar. Jadi begitu dibuka ya udah tinggal masuk cepat ini udara. Ini udah mulai udaranya mulai penuh di dalam. Jadi kita tutup aja valve nomor 2-nya. Nah, kalau kita merasa ini kurang empuk, kita tinggal kasih tiupan. Kalau kita merasa ini cukup empuk, tinggal tutup
katup pertama tadi. Nah, di sini dikatakan ada pillow lock system. Jadi kalau kita memakai bantal dari Situ Summit juga, kita bisa menaruhkan bantal di sini. Itu bantal tadi tidak ada bergerak kemana-mana, tetap di situ. Nah, aku sih seyogianya nggak pernah pakai ini sih, tapi untuk purpose video ini kita pakai aja dulu. Nah, ini kita letakkan. Dan ini yang hitam-hitam itu adalah pillow lock sistemnya ya. Jadi kalau kita punya bantal dari Situ Summit, kita bisa taruh situ, jadi bantal nggak bakal pindah-pindah. Nah, misalnya ini kita punya. Bantal nggak bakal bergerak, nggak jatuh, karena lengket. Jadi bahan yang hitam itu semacam velcro, sedangkan di balik bantal ini semacam bahan yang bisa merekat ke velcro-nya. Mungkin kalian bertanya, apa itu yang segitiga tonjolan itu? Segitiga tonjolan itu adalah busa-busa di dalam delta core-nya. Jadi yang kecil-kecil ini untuk bagian tubuh yang paling dekat dengan pad. Sedangkan yang besar ini adalah yang tidak menyentuh tubuh. Jadi yang bisa kita lihat itu, yang kecil-kecil ini kan di badan, di tangan, dan juga di pinggul. Kemudian lagi yang kecil di sini untuk kaki. Yang kecil itu berarti delta core-nya lebih padat ya, sedangkan yang besar nggak begitu padat. Jadi bisa mengurangi beban mat itu sendiri. Sedangkan di belakang ini dibuat dari bahan yang tidak licin kalau ditaruh di lantai tenda. Tinggi pad ini adalah 183, jadi ini ukuran regular ya. Tingginya 183, lebarnya 51 cm, tebalnya 3,8. Sedangkan ukurannya kalau kita gulung itu bisa sekitar 15,5 cm dikalikan 26 ya. Jadi cukup compact. Sedangkan beratnya 780 gram. Ya, karena bahannya ini agak tebal. Jadi yang seperti aku tadi bilang, delta core di dalamnya itu yang kecil-kecil untuk bagian-bagian yang menyentuh pad. Sedangkan yang lebar-lebar itu untuk bagian yang tidak menyentuh, bagian tubuh yang tidak menyentuh pad. Nah, ini bagian pantat kita, bagian belakang, ini untuk bagian punggung. Saat aku mengulas satu pad, aku akan mengulas tentang cukup tingginya dan cukup lebarnya. Ini
karena ukurannya panjangnya itu 183, ukurannya 51 cm, lebarnya. Jadi cukup nyaman ya untuk aku. Jadi aku biasanya sih tidur telentang, nyaman. Bagi yang suka tidur nyamping juga, pinggul cukup empuk. Kepala juga kalau pada bantal juga cukup empuk. Pinggul kaki juga enggak keras, enggak nyentuh tanah, karena ininya banyak busa untuk menopang berat badan kita. Dan juga lebarnya cukup bagi yang suka tidur samping. Yang tidur telentang juga sama. Bagian pinggul ini cukup menopang dengan busa yang ada di dalamnya. Ya. Tapi bagi yang suka lebar pad untuk tangan, ya mungkin bisa mengambil yang ukuran lebar ya. Kalau nggak salah itu ukuran long wide, jadi lebih panjang dan juga lebih lebar. Itu rektangular ukurannya. Sedangkan ini dikatakan bukan mami tapi tapered, jadi meruncing ke arah bawah. Dan juga yang tidur samping juga bisa, kalau mau ngobrol-ngobrol di tenda juga ini cukup nyaman untuk siku, nggak menyentuh tanah, jadi nggak keras ya. Jadi masih udara di dalam ini menopang berat siku kita dan juga berat pinggul. Cukup nyaman tadi ini, aku bisa rekomendasikan. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana mengemas sleeping pad ini ke dalam tas kita. Pada umumnya sifat dari salah satu sifat dari CampMate self-inflating itu adalah kalau ini dibuka dan digulung, ketika gulungan itu dilepas, angin ataupun udara bakal masuk kembali ke dalam ini. Nah, karena ini busanya punya memori ya. Jadi begitu digulung, kalau dilepas lagi bakal masuk udara. Jadi kita menggulungnya sangat susah untuk mengeluarkan semua udara ke dalam. Bagaimana caranya? Kita buka valve pertama dan kemudian valve kedua. Nah, ini sebagian besar angin udah keluar ya, udara udah keluar. Tapi kalau kita gulung, begitu kita lepas gulungan tadi, ini bakal masuk lagi udaranya, seperti pada saat kita pertama memakai sleeping bag-nya ya. Nah, caranya bagaimana? Kita putar ini 180 derajat sedemikian rupa. Dah, tekan. Nah, sekarang kondisinya ini udara tidak bisa masuk. Jadi sekarang one way. Tapi udara bisa keluar dari dalam, keluar bisa, tapi dari luar ke dalam nggak bisa. Nah, sekarang kita tinggal gulung. Gulungan pertama supaya memudahkan. Digulung serapat mungkin ya. Seperti yang kita dengar, udara keluar tapi nggak masuk. Nah, keluar. Begitu kita lepas gulungan, seperti kita lihat, ini kempes semua. Ini sebagian besar udara udah keluar, tapi tidak masuk. Nah, sekarang sebagai langkah terakhir, kita lipat ini, kita lipat dua. Nah, cara
aku menggulungnya dari bawah ini, digulung serapat mungkin, sekecil mungkin ya. Nah, udah lepas lagi. Ada. Kita gulung lagi. Seperti biasa, kalau kita menggulung hal yang terlipat seperti ini, yang bagian atas ini pasti akan seperti ini mau keluar ya. Nah, kita tekan lagi. Pakai lutut untuk menekannya supaya memudahkan. Jadi untuk membebaskan tangan, kedua tangan untuk merapikan yang di atas sehingga rata ya. Jangan lupa yang kiri narik ini supaya rata, dan yang kanan berusaha melipatnya. Masih ada udara kan? Kita tekan aja supaya udara keluar semua. Mungkin ada yang bertanya, dalam perjalanan 3 hari misalnya, kan kita bakal makan lagi di sleeping mat. Kenapa harus dibuang udaranya? Nah, itu gampang. Karena ini kan harus di packing ke dalam tas kita, ransel kita. Berarti kan kita maunya ini sekecil mungkin, packable mungkin gitulah. Nah, setelah kita sampai di ujung kepala ini, kalau mau, bukan kalau mau sih, kita buka aja, kita kembalikan ke arah semulanya. Nah, tekan, masukkan lagi yang valve pertamanya. Dah beres, tinggal kita masukin aja ke dalam tas nih. Nah, kemudian kita tarik bagian samping supaya ketat. Nah kan, ketemu, dan bagian atasnya lagi. Nah, ini udah sangat compact untuk dimasukkan ke dalam tas. Nah, mungkin bagi kalian ada yang bakal bertanya, bagaimana kalau pas kita mengemas pet ini, tapi katup yang kedua ini nggak dibalikkan? Kita coba. Ya, kita akan mencoba apa yang terjadi kalau kita nggak membalikkan yang kedua, katup yang kedua. Kalau kita nggak buka ini, berarti udara nggak bisa keluar kan? Cuma udara bisa masuk. Nah, kalau ini dibuka, semua udara keluar. Nah, tapi apa yang terjadi kalau kita tidak memutar ini untuk kembali pada saat kita menggulung matras ya? Oke. Udah menggulung semuanya, kita tutup ini. Tapi udara masih ada di dalam. Tujuan kita kan untuk mengeluarkan semua udara ya di luar, keluar. Kita buka lagi, udara kembali masuk. Jadi percuma kita udah nekan tadi kan. Jadi mau nggak mau kita harus membalikkan one way valve ini untuk berguna ke arah sebaliknya. Nah, pada saat ini udara bisa keluar, tapi tidak ada udara yang bisa masuk. Oke, sekian dulu ulasan aku tentang sleeping pad self-inflating ini. Terima kasih atas kunjungan kalian. Sampai jumpa di video yang lain.
Kalau kalian suka isi video ini, tolong klik like, bagikan ke teman-teman kalian. Dan bagi yang belum subscribe, please subscribe. Akan sangat membantu untuk berkembangnya channel aku ini yang membahas tentang segala macam alat camping, alat hiking, dan juga berbagai kegiatan lainnya di alam bebas. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.